Apa itu filsafat? Filsafat berasal dari beberapa bahasa, yaitu Belanda dan Yunani. Dalam Belanda yaitu filosofi, sedangkan dalam Yunani yaitu penggabungan dari dua kata, yaitu philos yang artinya mencintai dan menghormati, dan sophia yang artinya kehikmatan, kebenaran, dan kebaikan. Ruang lingkup filsafat ialah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Sejarah filsafat zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno, filsafat ialah cinta kearifan. Filsafat berkembang melalui beberapa zaman yang diawali dari zaman Yunani kuno pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Periode filsafat pada zaman Yunani kuno sangat penting bagi sejarah kehidupan, karena pada saat itu terjadi perubahan pola pikir mitosentris. Thales ialah seorang filsuf pertama yang pengkaji tentang asal-usul alam. Ia berpendapat bahwa asal alam adalah air, karena air merupakan unsur terpenting bagi makhluk hidup. Heraklitos, ia berpendapat bahwa segala hal yang ada selalu berubah dan akan menjadi. Menurut ia, asal pertama dalam alam ialah api. Parmenides ialah ahli filsuf yang pertama kali memikirkan tentang hakikat yang ada. Puncaknya zaman keemasan. Zaman keemasan terjadi pada zaman Aristoteles. Ia merupakan murid Plato yang mencari jalan keluar dari berbagai persoalan besar dalam filsafat dan mempersatukannya dalam satu sistem, yaitu matematika, logika, dan metafisika. Pasca Aristoteles, kira-kira sekitar 5 abad kemudian, muncul pemikir zenius seperti Plotinus pada tahun 284 sampai 269 sebelum Masehi. Zaman ini merupakan zaman di mana filsafat tidak mengalami kemajuan pesat hingga abad pertengahan. 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat. Yang pertama, keheranan dan kekaguman. Banyak filsuf menunjukkan rasa heran sebagai asal filsafat. Plato mengatakan, maka kita memberi pengamatan bintang-bintang, matahari, dan langit, dan pengamatan ini mendorong untuk menyelidiki. Yang kedua ada kesangsian. Agustinus dan Descartes menunjukkan kesangsian sebagai sumber utama pikiran. Manusia heran tetapi kemudian ragu-ragu, sangsi. Sikap ini disebut skeptis. Yang ketiga, kesadaran akan keterbatasan. Manusia mulai berfilsafat kalau ia menyadari betapa lemah dan kecil dirinya dibanding alam semesta di sekitarnya. Semakin manusia terpukul oleh ketakterhinggaan sekelilingnya, semakin ia akan heran akan eksistensinya atau keberadaannya.